Di sana banyak teori-teori untuk mencapai kebahagiaan. Bukunya tebal-tebal sekali. Umpama kita baca worong bahagia, situ mumet ndak sampean. Password malam ini, kata kunci malam ini, orang yang istiqomah dan banyak membaca sholawat bisa dipastikan hidupnya lebih bahagia dan berkah. Tulis, orang yang istiqomah dan banyak membaca sholawat bisa dipastikan hidupnya lebih bahagia dan berkah. Bisa dilanjut? Bisa dilanjut? Tidak ada bahasa, tidak ada gubahan sastra, tidak ada bentuk syair dan susunan kata yang bisa dibuat untuk menggambarkan tentang keagungan dan kebesaran beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara pas dan klop. Saking agungnya beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah sendiri telah berfirman di dalam surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma sholli ala Muhammad. Pujian ini datangnya dari pencipta alam semesta. Pujian ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui ceramah saya yang singkat ini, saya pesan kepada kaum muslimin, khususnya warga besar Jam'iyah Nahdlatul Ulama, Rasulullah jangan Anda sejajarkan dengan pemimpin-pemimpin revolusi dunia yang lain. Rasulullah jangan Anda sejajarkan dengan Isaac Newton, Thomas Alva Edison, James Watt, Marconi, Mao Zedong, Mahatma Gandhi dan Soekarno. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah diabadikan oleh Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa dilanjut? Bisa dilanjut? Rata-rata pemimpin-pemimpin selain Rasulullah, masa kejayaannya tatkala ia masih hidup dan tatkala masih berkuasa. Kadang-kadang masih hidup, tidak kuasa lagi, sudah tidak sejaya itu. Understand? Roto-roto pemimpin selain Rasulullah, masa kejayaannya satu tatkala masih hidup dan masih berkuasa. Kadang-kadang masih hidup, tidak jabat lagi, sudah tidak kuasa lagi. Understand? Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah diabadikan oleh Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa dilanjut? Grade-nya bisa ditingkatkan? Serius? Setiap orang pasti mendambakan kebahagiaan, tapi tidak setiap orang mengetahui jalan untuk mencapai kebahagiaan. Beliau Hujjatul Islam Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali telah berkata, ketahuilah bahwa kunci kebahagiaan adalah mengikuti petunjuk Allah dan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ke tuku buku Gramedia atau Wali Songo atau Toga Mas,
Di sana banyak teori-teori untuk mencapai kebahagiaan. Bukunya tebal-tebal sekali. Umpama kita baca worong bahagia sido mumet ndak sampean. Serius. Terlalu banyak persepsi, terlalu banyak definisi. Kalau kita kembali kepada petunjuk Allah dan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cukup saya ambilkan separuh daripada ayat Al-Quran. Tolong dicatat kalau kurang surat Al-A'raf ayat 157. Surat apa nak? Walladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattabau nural ladzi unzila ma'a ulaika humul muflihun. Shadaqallahul adzim. Bondone urip sing mesti bisa ngeterno bahagia dunia akhirat. Yang nomor satu adalah iman kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iman dumateng Kanjeng. Sing sopone wong iman nang Kanjeng Nabi berarti iman kepada Allah. Cinta kepada Rasulullah berarti cinta kepada Allah. Taat kepada Rasulullah berarti taat kepada Allah. Maaf, khianat kepada Rasulullah berarti khianat kepada Allah. Tidak ada jalan dan rumus seseorang bisa iman kepada Allah kalau tidak menanamkan jiwa iman kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dilanjut? Bisa dilanjut? Setiap pengakuan iman harus didukung adanya bukti. Setiap pengakuan iman harus didukung adanya bukti. Kalau ada orang ngaku iman tanpa adanya bukti, pengakuan imannya patut ditinjau kembali. Di malam yang penuh berkah ini saya ambilkan satu saja. Salah satu tanda bukti seseorang benar-benar iman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, punya kepekaan, kepedulian sosial, mau dan mampu mencintai para fuqara dan masakin. Allahumma sholli ala Muhammad. Cinta marang wong-wong melarat yang hidupnya tidak menemukan keberuntungan. Allahumma sholli ala Muhammad. Tuku sarung ngenteni liyoyo, mangan manggis ngenteni pendak gering, kepethuk sate ngenteni diundang wong walimah. Serius. Kalau ada orang mengaku iman kepada Rasulullah tapi tidak mencintai orang-orang miskin, pengakuan imannya patut ditinjau kembali. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang nomor dua, wa azzaruhu ay wa adzamuhu, mengagungkan Rasulullah. Mengagungkan Rasul tidak cukup hanya sekedar memperingati hari kelahirannya. Rungokno. Mengagungkan Rasul tidak cukup hanya sekedar membaca sholawat dan salam kepadanya. Yang paling terpenting, mengagungkan Rasul harus kita buktikan menghidupkan sunnah-sunnah beliau, lebih-lebih bila sunnah itu ditinggalkan oleh kebanyakan manusia. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi meringati maulid Nabi seperti ini penting. Moco sholawat lan salam marang Kanjeng Nabi penting. Luwe pentingan maneh urip-urip sunnah beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lebih-lebih bila sunnah itu ditinggalkan oleh kebanyakan manusia. Allahumma sholli ala Muhammad. Contoh silaturahmi. Hari ini mulai tergerus oleh arus majunya ilmu pengetahuan dan teknologi. Nek kiai-kiai biyen ni rata-rata nyekel tasbih, kiai saiki nyekel HP. Bapak kula, mbak kula biyen cekelane tasbih.
kiai-kiai saiki cekelane ada pergeseran. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimah." Muttafaqun alaih. Barang siapa yang gemar dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia gemar bersilaturahmi. Understand? Sing susah-susah gak perlu golek dukun. Sampai sing susah-susah gak usah golek jimat. Di malam yang penuh berkah saya sampaikan, apa yang disampaikan oleh Rasulullah pasti benar, karena dikontrol oleh wahyu. Kebenarnya mutlak, tidak terikat oleh ruang gerak dan waktu. Allahumma sholli ala Muhammad. Waktu saya masih kecil dulu, dengarkan ya, punya guru namanya Kiai Abu. Kiai siapa? Kiai Abu ini orangnya sederhana, tawadhu, zahid, abid, wirai. Saking gak duweni wong, warnane kupluke gak jelas. Ireng yo gak ireng, abang gak abang. Bahasa Inggrisnya kluwuk-kluwuk. Saya tanya, Kiai, bagaimana duduknya hadis barang siapa yang senang dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia gemar bersilaturahmi. Jawabnya ngene lho, Li. Uang iku nek seneng silaturahmi, tatkalane malaikat Israel katin jabut nyawa ini, wonge tepak ganduk omah. Silaturahmi nang Bogor, silaturahmi nang Bandung. Waktu saya masih kecil, masuk rek ya Bu ya. Setelah banyaknya referensi yang saya baca, dengarkan ya, banyaknya beberapa riset penelitian ilmiah yang saya ikuti, orang yang gemar bersilaturahmi rata-rata sehat badannya dan panjang umurnya. Sampai nek kepencepit mate, sampai mengurung diri. Tapi nek sampai nganut petunjuk Kanjeng Nabi, yang senang bersilaturahmi berdasarkan penelitian ilmu kedokteran modern, cepet Gus ya, tidak ada kebahagiaan yang paling top markotop kecuali seseorang bertemu dengan sanak keluarganya. Allahumma sholli ala Muhammad. Dadi nek ana wong ketemu sanak keluarga iku gak seneng, iku ndase ana sing error. Kudu diinstal maneh. Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak ada kebahagiaan yang top markotop kecuali seseorang bertemu dengan sanak keluarganya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa dilanjut? Bisa dilanjut? Yang ketiga, wa nasoruhu, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud membela Rasul adalah membela agama Allah yang dibawa oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dinul Islam. Sampeyan tak tungakno bahagia, sak sampeyan tak tunggakno ditungguk dhuwit ae. Khusus wong Jakarta tak dongakno iso nggawe omah loro ndhuwek SD rata-rata luase 3000 meter persegi. Sampeyan tak dongakno iso haji, iso umroh, bisa menyekolahkan anak cucu sampeyan pada pendidikan yang bonafit dan qualified. Fakultas kedokteran, desain produk, bantu. Pak, yang dimaksud membela Rasul
adalah membela agama Allah yang telah dibawa oleh beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepanjang kepentingan Islam kita nomor satukan, pasti hidup kita bahagia. Rungokno ojo bengok-bengok tok. Kalau kepentingan Islam kita nomor dua kan, kita nomor tiga kan, kita nomor empat kan, saya yakin bukan kebahagiaan yang kita dapatkan, justru pusing melulu sepanjang hidup kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa dilanjut? Bisa dilanjut? Kita harus punya kesadaran, kemauan untuk memikirkan jatuh dan bangunnya agama Allah yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kita harus punya kesediaan rela berkorban demi kemakmuran masjid sebagai rumah Allah di bumi. Kita harus memikirkan jatuh dan bangunnya pendidikan Islam yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kita harus mampu mau memikirkan al-kharokah diniyah, gerakan-gerakan sosial keagamaan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Bila itu yang kita lakukan, pasti kita berhak mengibarkan bendera kebahagiaan, baik di dunia, lebih-lebih di hadapan Allah. Yang keempat, wattabu nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun ay faizun. Allahumma sholli ala Muhammad. Modal hidup yang keempat yang pasti bisa mengantarkan kita bahagia adalah mengikuti petunjuk Al-Quran. Mungkin timbul pertanyaan bagi orang yang cerdas, mengapa iman kepada Rasul ditaruh nomor 1, mengikuti petunjuk Al-Quran ditaruh nomor 4? Jawabnya gampang. Orang itu kalau sudah tidak iman kepada yang bawah, pasti tidak iman kepada apa yang di bawah. Understand? Uang iku nek gak iman karo sing gawa, mesti ora percaya karo apa sing digawa. Mari Al-Quran kita jadikan imam. Mari Al-Quran kita jadikan tempat kembali tatkala kita dihadapkan kebingungan. Mari Al-Quran kita jadikan panglima di dalam hidup dan kehidupan, agar hidup kita bersama Allah dan dikawal oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dilanjut? 1, 2, 3, 4. Kalau ada pada diri kita baru diabadikan. Ulaika humul muflihun ay faizun. Bejo kemayangan, sa'adah fitdaro ini, bahagia baik di dunia, lebih-lebih di hadapan Allah. Seluruh yang hadir saya doakan menjadi santri-santri yang bahagia baik di dunia, lebih-lebih di hadapan Allah. Sudah dapat dipastikan, orang yang istiqomah dan banyak membaca sholawat, hidupnya lebih bahagia dan berkah. Yakinlah, karena keyakinan melebihi dari ilmu pengetahuan, bahwa letak kebahagiaan bukan di istana, letak kebahagiaan bukan di tempat hiburan, bukan di mall, tapi letak kebahagiaan adalah pada hati yang dirahmati dan dibimbing Allah. Seluruh yang hadir di majelis yang penuh berkah ini, saya doakan hatinya dirahmati dan dibimbing Allah.